bertemu dengan kita di acara Apa Kabar Ustadz ya, masih dari lobi Hotel Dafam Semarang. 4 cut gimana caranya, Man? Makanya itu saya juga nggak bisa ngebayangin, mungkin saking bahagianya Ustadz. Okay. Oke Ustadz, kita lanjutkan tema kita tadi seperti yang di awal, bahagia itu sederhana. Mungkin bisa lebih dikupas lebih detail Ustadz. Ya, baik Bapak Ibu dan Ibu-ibu yang ada di Hotel Dafam, Bapak-bapak, Ibu-ibu yang ada di rumah, mudah-mudahan kita doakan dulu Ibu-ibu yang di rumah ya. Mudah-mudahan yang hari ini nonton bersama-sama dengan kita, mudah-mudahan hari ini hidupnya bahagia, amin. Amin. Dimudahkan rezekinya, amin. Yang sedang punya utang cepat lunas. Amin. Ya, insya Allah. Baik, berbicara tentang bahagia. Ini bahagia ini kita awali dengan hakikatnya. Bahagia itu adalah fitrah. Baik Ibu-ibu, saya mau tanya. Fitrah itu sesuatu yang ada di dalam setiap makhluk yang Allah kasih. Contoh, fitrahnya matahari terbitnya kapan? Dari pagi sampai Terbitnya pagi hari. Fitrahnya bulan bersinar pada Malam hari. malam hari. Betul. Terus, fitrahnya kelelawar. Kelelawar ini jalan-jalannya kapan? Pagi apa malam? Malam hari. Fitrahnya burung pipit, tahu burung pipit? Tahu ya? Burung pipit berarti jalannya, main-mainnya kapan? Pagi hari. Sekarang air, fitrahnya air. Air ini berjalan dari ketinggian menuju Rendah. rendah. Air itu nyari terus ke tempat yang paling rendah. Kenapa? Karena air ini fitrahnya nyari tempat yang paling rendah terus sampainya dia ketemu dengan samudra. Betul Bapak Ibu? Jadi fitrah air adalah mencari tempat dia bersemayam, yaitu samudra yang sangat luas. Itu fitrahnya air. Begitu juga manusia Mas Arju. Bapak Ibu, pemirsa di rumah, semuanya punya fitrahnya. Manusia mencari. Maka manusia kerja, nyari apa? Terus manusia menikah, nyari apa sebetulnya? Manusia minta putra, ya? Dikasih keturunan nyari apa sebetulnya? Bapak Ibu yang di rumah, ibu-ibu yang di sini yang kerja, kira-kira nyari apa kalau kerja? Nyari apa? Uang, rezeki. Rezeki untuk apa? Menafkahi keluarga. Ke sana. Intinya bahwa kita yang dicari adalah kebahagiaan. Kita nyari sampai kita nyari apapun untuk satu hal, yaitu kita nyari kebahagiaan. Tapi yang luar biasa Bapak Ibu, ada sebuah kisah. Orang yang menganggap bahwa kebahagiaan itu akan didapatkan kalau saya sudah punya uang banyak. Namanya Mr. Jacks. Dia menganggap bahwa kalau uang saya banyak sampai 3 triliun maka saya akan bahagia. Dan dia berusaha mencari itu sampainya dia dapat uang 3 triliun karena dia mendapatkan undian jackpot. Sampai berapa? 3 triliun. Tapi mari kita lihat setelah dia mendapatkan 3 triliun, apa yang terjadi? 1, istrinya meninggalkannya. Yang kedua, anaknya juga meninggalkannya. Yang ketiga, dia terlibat dalam beberapa kasus-kasus ilegal. Dan yang keempat, cucunya meninggal dunia. Setelah semuanya terjadi, dia mengatakan, kalau seandainya ada yang mampu mengembalikan cucu saya akan mengembalikan semua uang yang telah didapatkan. Betapa uang tidak membuat dia bahagia. Jadi memang kita nyari kebahagiaan. Maka kita kerja kemana-mana. Terus kita udah kerja, kok gak dapat juga kebahagiaan? Betul? Aduh kalau nanti saya punya rumahnya besar, kelihatannya saya bahagia nih. Sudah dikasih sama Allah, rumah besar ibu-ibu. Tapi ternyata juga gak bahagia. Karena memang bahagia bukan di barang. Bahagia bukan di lingkungan. Tapi bahagia ada di dalam apa? Di dalam hati. Maka bahagia itu sangat sederhana sesungguhnya. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Tergantung hati kita ini bisa enggak merasakan kebahagiaan. Contoh bagaimana? Pemirsa di rumah, hutang itu bahaya enggak? Ibu-ibu hutang bahaya? Mas Arji hutang bahaya? Bahaya? Saya sampaikan, hutang itu tidak bahaya.
Yang bahaya, sikap kita menghadapi hutang. Betul. Jadi bahagia itu kalau ada hutang, bukan masalah hutangnya sebetulnya, sikap kita. Terus kalau kita punya hutang terus kita sengsara, enggak juga. Tapi sikap kita. Oke, pemirsa di rumah, Bapak Ibu, semuanya saya kasih tantangan. 1 ditambah 2 sama dengan berapa, selesai tidak selesai, kumpulkan. Waktunya 3 jam. Ini pertanyaannya menantang apa menghina? 1 tambah 2 sama dengan berapa, waktunya 3 jam, selesai tidak selesai, dikumpulkan. Ini pertanyaan menantang apa menghina? Menghina, Ustaz. Menghina, betul? Apa maknanya? Sebetulnya kita ini suka tantangan ya. Kalau kita ini dikasih tantangan kecil, ini bukan kebahagiaan. Betul? Betul Bapak Ibu? Pemirsa di rumah. Justru kita ini akan bahagia kalau tantangannya besar. Contoh nih, contoh. Kalau kita sudah berhutang, lalu lunas hutangnya. Saya itu ngapain? Itu ngutang lagi. Kenapa? Sesungguhnya fitrah kita senang tantangan. Ya, senang tantangan. Jadi ketika misalkan kita ngutang, justru kita ngutang lagi. Jadi yang membuat kita bahagia sebetulnya kalau tantangannya besar. Jadi selamat Bapak Ibu kalau hari ini sedang punya ujian yang besar. Selamat Bapak Ibu di sini kalau hari ini kita punya tantangan besar. Karena kita punya peluang untuk bahagia. Jadi bahagia itu bukan di mana? Di luarnya, tapi di sikap diri kita. Kita akan insya Allah bahagia kalau sikap kita baik. Oke. Pertanyaannya Mas Sarju, Bapak Ibu pemirsa di rumah, bagaimana caranya sih agar hidup kita semakin mudah dan semakin bahagia? Itu ya? Bagaimana caranya? Saya punya uangnya cuma berapa? Bukannya uang, rumahnya kecil-kecil aja. Tapi saya ingin bahagia. Atau saya juga punya rumahnya besar, tapi juga saya ingin bahagia. Caranya bagaimana? Kita akan bahas bersama-sama. Ada 4 cara yang akan kita bahas. Siap Bapak Ibu? Pemirsa di rumah siap? Kalau mau nulis silahkan, enggak juga nggak apa-apa. Mau didengarkan. Caranya yang pertama agar kita hidup kita bahagia selamanya. Karena bahagia ada dalam hati. Yang pertama firman Allah mengatakan wa ma bikum min ni'mati fa minallah. Bahwa semua nikmat yang ada, yang dikasihkan kepada kita itu dari siapa? Allah. Jadi kalau kita kaya, ini bukan punya kita, tapi punya siapa? Allah. Jadi kalau kita punya mobil, ini sebetulnya mobil dari siapa? Allah. Gak usah jauh-jauh mobil sama semuanya. Ibu mohon maaf, kita pernah minta sama Allah mata? Pernah minta? Tidak pernah minta. Berarti mata ini dari siapa? Allah. Nikmat kan punya mata? Nikmat sekali. Subhanallah. Jadi yang pertama agar kita bahagia adalah kita mengatakan bahwa semua nikmat yang ada dalam milik Allah. Jadi kalau Allah ngasih nikmatnya sedikit, alhamdulillah ya Allah ini juga udah cukup buat saya dari engkau. Pun ketika Allah ngasih kepada kita nikmat besar, enggak, bukan punya saya. Punya siapa? Allah. Ya. Sepakat Ibu? Wa ma bikum min ni'mati fa minallah. Semua nikmat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya. Jadi ada sebuah penelitian Bapak Ibu. Ada orang yang meneliti, ini orang luar yang meneliti, bagaimana orang ini kebahagiaannya mandek atau tidak. Katanya orang ini akan mandek kebahagiaannya di angka penghasilan 25 juta. Dia akan mandek kenapa? Karena setelah 25 juta ke atas itu biasanya konsumtif. Jadi kebahagiaan mandek di sini aja. Lalu bagaimana caranya agar Bapak Ibu yang di rumah yang punya penghasilan lebih dari 25 juta bahagia? Ternyata kata mereka disarankan seperti misalkan orang-orang dahulu, orang-orang kaya itu adalah hasil sisa dari 25 juta penghasilan itu lebih banyaknya disedekahkan. Lebih banyak menolong orang lain, sesama. Itu semakin berarti hidupnya. Daripada kita ini punya uang banyak, terus ditabung, terus kita nggak pernah mikir orang lain. Itu ternyata kebahagiaannya mandek. Adanya masalah lagi. Tapi ketika kita punya harta, lebih dari itu kita sedekahkan, kita bagi-bagi pada yang lainnya, Masya Allah.
Ini baru yang pertama. Itu apa? Wa ma bikum min ni'mati faminallah. Semuanya dari Allah. Insya Allah kita akan bahagia. Oke Sederhana, Ustaz, Bu, ya. itu yang pertama ya. Sebelum Baik, yang kedua berarti saya sedikit bisa menyimpulkan Ya. kalau ibu-ibu pengen rezekinya banyak, resepnya menurut sesuai Gus Dur aduh ada 3. Oh ya. 3G. G. Gaya hidupnya sederhana. G yang kedua giat bekerja. Ya bekerja. G yang ketiga gitu aja kok repot Bu. Ya, Gitu aja yang kok pasti buat ibu-ibu yang pengen hari ini dapat rezeki nyomplok, ini dipersembahkan oleh BMT Sejahtera. Ikuti rezeki nomplok BMT Taruna Sejahtera Ungaran dengan hadiah utama 1 unit mobil Avanza. Nah, pengen tahu kelanjutannya, tadi baru yang pertama tentang apa? Sederhana, Bahagia itu sederhana. bahagia itu sederhana. Kelanjutannya jangan kemana-mana, tetap di Apa Kabar Ustaz.